Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. Dua perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap dua serdadu OPM yang diduga inteligen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, KJ, berhasil memfasilitasi 7 mantan anggota TPNPB OPM Kodap XVI Sinak untuk kembali menyatakan kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Acara ini berlangsung di Posinak BNPB Satgas Yonif 142 KJ pada Sabtu 20 Desember, dan disaksikan aparat keamanan serta tokoh masyarakat setempat. Ketujuh mantan anggota ini sebelumnya terlibat dalam pembakaran SMA Distrik Sinak dan penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada 2024. Dalam ikrar yang mereka ucapkan, mereka menegaskan penolakan terhadap gerakan separatis dan berkomitmen mendukung keamanan, ketertiban, serta pembangunan di Papua, khususnya Distrik Sinak. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menyebut kembalinya para mantan anggota ke pangkuan NKRI sebagai bukti keberhasilan pendekatan humanis dan soft power yang selama ini diterapkan TNI. 7 mantan anggota TPNPB OPM yang mengikrarkan kesetiaan masing-masing atas nama Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka diketahui pernah terlibat dalam aksi pembakaran SMA di Distrik Sinak, serta penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada tahun 2024. Prosesi ikrar disaksikan langsung oleh aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah. Kelompok OPM 4. Saya bersedia dengan tanpa paksaan. Operasi drone, heli tempur Kostrad, Kopassus tumpas 4 zona hitam, 15 tokoh bertobat. Operasi 72 jam pasukan elit TNI di 4 zona hitam Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Enduga berhasil menumpas 5 markas rahasia KKB, serta menarik 15 tokoh OPM untuk bertobat. Mereka yakni 5 anggota OPM dari Intan Jaya, yang merupakan tangan kanan mendiang Undius Kogoya, yaitu Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Yusakum, Fabianus Sani, Yanwarius Sani, dan Yupianus Bilambani,
yang berikrar setia di kantor Bupati Intan Jaya, Selasa, 16 Desember 2025. Danionif 754 Kostrat, Letkol Infantri Indra Lutfi W, pada Minggu 21 Desember mengatakan, hal ini berkat operasi soft power di Hitapada, yang diawali dua tokoh OPM, Yupinus Bilambani dan Yusakum, yang menyatakan bertobat. Lalu tiga lainnya, Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Fabianus Sani, dan Yanuarius Sani, menyatakan tobat di hadapan anggota HBMA. Sementara di tempat terpisah, sumpah 7 tokoh OPM yakni Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka dikawal HBMA Kogabwilhan 3 di Sinak, Papua Tengah, Sabtu, 20 Desember 2025. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menegaskan bahwa kembalinya tokoh OPM tersebut merupakan bukti nyata operasi soft power dengan pendekatan humanis. Kepada saudara-saudara kita yang hari ini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Menjadi contoh bagi kelompok TPNPB OPM agar kembali ke NKRI, ujarnya. Adapun 4 anggota OPM, Yopi Tambuni, Ternus Tabuni alias 9, Kilistus Murib, dan Endan Tabuni alias Petiago, juga bertobat dan berikrar setia pada 10 Juli 2025 silam. Selain soft power, TNI juga melakukan operasi tempur di wilayah rawan Enduga dan Yahukimo. TNI berhasil merebut 3 markas di Yahukimo dan 1 markas di Enduga. Baku tembak terjadi dalam operasi 72 jam tersebut. Dari pihak OPM, 2 batalion KKB kabur dan 1 anggota OPM terluka akibat baku tembak. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, marah besar dan menuduh TNI menggunakan bazooka, granat, drone, hingga menurunkan 7 helikopter tempur beserta pasukan. Namun Sebi mengklaim pihaknya menembak 3 anggota TNI. Sementara 1 anggota TPNPB mengalami luka tembak dan dilaporkan masih hidup, jelasnya. Namun klaim Sebi dibantah Panglima Komando Operasi, Pangkoops, HBMA, Maijen TNI Laki Avianto, yang menegaskan TNI lebih mengutamakan pendekatan soft power. Kembalinya 15 tokoh OPM menjadi bukti nyata pendekatan yang dilakukan TNI berhasil. Syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, kemarin, dengan tekad, kesadaran, dan keinginan diri sendiri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kata Laki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga inteligen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Raider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas.
namun membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan LIPNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, KJ, berhasil memfasilitasi 7 mantan anggota TPNPB OPM Kodap XV Sinak untuk kembali menyatakan kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Acara ini berlangsung di Posinak BNPB Satgas Yonif 142 KJ pada Sabtu 20 Desember, dan disaksikan aparat keamanan serta tokoh masyarakat setempat. Ketujuh mantan anggota ini sebelumnya terlibat dalam pembakaran SMA Distrik Sinak dan penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada 2024. Dalam ikrar yang mereka ucapkan, mereka menegaskan penolakan terhadap gerakan separatis dan berkomitmen mendukung keamanan, ketertiban, serta pembangunan di Papua, khususnya Distrik Sinak. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menyebut kembalinya para mantan anggota ke pangkuan NKRI sebagai bukti keberhasilan pendekatan humanis dan soft power yang selama ini diterapkan TNI. 7 mantan anggota TPNPB OPM yang mengikrarkan kesetiaan masing-masing atas nama Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka diketahui pernah terlibat dalam aksi pembakaran SMA di Distrik Sinak, serta penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada tahun 2024. Prosesi ikrar disaksikan langsung oleh aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah. Kelompok OPM. 4. Saya bersedia dengan tanpa paksaan. Operasi drone, heli tempur Kostrad, Kopassus tumpas 4 zona hitam, 15 tokoh bertobat. Operasi 72 jam pasukan elit TNI di 4 zona hitam Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Enduga berhasil menumpas 5 markas rahasia KKB serta menarik 15 tokoh OPM untuk bertobat. Mereka yakni 5 anggota OPM dari Intan Jaya yang merupakan tangan kanan mendiang Undius Kogoya, yaitu Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Yusakum, Fabianus Sani, Yanwarius Sani, dan Yupianus Bilambani yang berikrar setia di kantor Bupati Intan Jaya, Selasa, 16 Desember 2025. Dan Yonif 754 Kostrad, Letkol Infantri Indra Lutfiwe, pada Minggu 21 Desember mengatakan, hal ini berkat operasi soft power di Hitapada, yang diawali 2 tokoh OPM, Yupinus Bilambani dan Yusakum, yang menyatakan bertobat. Lalu 3 lainnya, Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Fabianus Sani, dan Yanwarius Sani, menyatakan tobat di hadapan anggota HBMA. Sementara di tempat terpisah, sumpah 7 tokoh OPM yakni Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka dikawal HBMA Kogabulhan 3 di Sinak, Papua Tengah, Sabtu, 20 Desember 2025. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menegaskan bahwa kembalinya tokoh OPM tersebut merupakan bukti nyata operasi soft power dengan pendekatan humanis. Kepada saudara-saudara kita yang hari ini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Menjadi contoh bagi kelompok TPNPB OPM agar kembali ke NKRI, ujarnya. Adapun 4 anggota OPM, Yopi Tambuni, Ernus Tabuni alias 9, Kilistus Murib, dan Endan Tabuni alias Petiago, juga bertobat dan berikrar setia pada 10 Juli 2025 silam.
Selain soft power, TNI juga melakukan operasi tempur di wilayah rawan Enduga dan Yahukimo. TNI berhasil merebut 3 markas di Yahukimo dan 1 markas di Enduga. Baku tembak terjadi dalam operasi 72 jam tersebut. Dari pihak OPM, 2 batalion KKB kabur dan 1 anggota OPM terluka akibat baku tembak. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, marah besar dan menuduh TNI menggunakan bazooka, granat, drone, hingga menurunkan 7 helikopter tempur beserta pasukan. Namun Sebbi mengklaim pihaknya menembak 3 anggota TNI. Sementara 1 anggota TPNPB mengalami luka tembak dan dilaporkan masih hidup, jelasnya. Namun klaim Sebbi dibantah Panglima Komando Operasi, Pangkoops, Habema, Maijen TNI Laki Afianto, yang menegaskan TNI lebih mengutamakan pendekatan soft power. Kembalinya 15 tokoh OPM menjadi bukti nyata pendekatan yang dilakukan TNI berhasil. Syukur alhamdulillah, kemarin, dengan tekad, kesadaran, dan keinginan diri sendiri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kata Laki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudera Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga inteligen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Raider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebbi Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan LIPNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, KJ, berhasil memfasilitasi 7 mantan anggota TPNPB OPM Kodap XV Sinak untuk kembali menyatakan kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Acara ini berlangsung di Posinak BNPB Satgas Yonif 142 KJ pada Sabtu 20 Desember, dan disaksikan aparat keamanan serta tokoh masyarakat setempat. Ketujuh mantan anggota ini sebelumnya terlibat dalam pembakaran SMA Distrik Sinak dan penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada 2024. Dalam ikrar yang mereka ucapkan, mereka menegaskan penolakan terhadap gerakan separatis dan berkomitmen mendukung keamanan, ketertiban, serta pembangunan di Papua, khususnya Distrik Sinak. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana,
menyebut kembalinya para mantan anggota kepangkuan NKRI sebagai bukti keberhasilan pendekatan humanis dan soft power yang selama ini diterapkan TNI. 7 mantan anggota TPNPB OPM yang mengikrarkan kesetiaan masing-masing atas nama Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka diketahui pernah terlibat dalam aksi pembakaran SMA di distrik Sinak, serta penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada tahun 2024. Prosesi ikrar disaksikan langsung oleh aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah. Kelompok OPM. 4. Saya bersedia dengan tanpa paksaan. Operasi drone, heli tempur Kostrad, Kopassus tumpas 4 zona hitam, 15 tokoh bertobat. Operasi 72 jam pasukan elit TNI di 4 zona hitam Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Enduga berhasil menumpas 5 markas rahasia KKB serta menarik 15 tokoh OPM untuk bertobat. Mereka yakni 5 anggota OPM dari Intan Jaya yang merupakan tangan kanan mendiang Undius Kogoya, yaitu Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Yusakum, Fabianus Sani, Yanwarius Sani, dan Yupianus Bilambani yang berikrar setia di kantor Bupati Intan Jaya, Selasa, 16 Desember 2025. Danionif 754 Kostrad, Letkol Infantri Indra Lutfiwe, pada Minggu 21 Desember mengatakan, hal ini berkat operasi soft power di Hitapada, yang diawali 2 tokoh OPM, Yupinus Bilambani dan Yusakum, yang menyatakan bertobat. Lalu 3 lainnya, Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Fabianus Sani, dan Yanwarius Sani, menyatakan tobat di hadapan anggota HBMA. Sementara di tempat terpisah, sumpah 7 tokoh OPM yakni Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka dikawal HBMA Kogabwilhan 3 di Sinak, Papua Tengah, Sabtu, 20 Desember 2025. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menegaskan bahwa kembalinya tokoh OPM tersebut merupakan bukti nyata operasi soft power dengan pendekatan humanis. Kepada saudara-saudara kita yang hari ini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Menjadi contoh bagi kelompok TPNPB OPM agar kembali ke NKRI, ujarnya. Adapun 4 anggota OPM, Yopi Tambuni, Ternus Tabuni alias 9, Kilistus Murib, dan Endan Tabuni alias Petiago, juga bertobat dan berikrar setia pada 10 Juli 2025 silam. Selain soft power, TNI juga melakukan operasi tempur di wilayah rawan Enduga dan Yahukimo. TNI berhasil merebut 3 markas di Yahukimo dan 1 markas di Enduga. Baku tembak terjadi dalam operasi 72 jam tersebut. Dari pihak OPM, 2 batalion KKB kabur dan 1 anggota OPM terluka akibat baku tembak. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, marah besar dan menuduh TNI menggunakan bazoka, granat, drone, hingga menurunkan 7 helikopter tempur beserta pasukan. Namun Sebi mengklaim pihaknya menembak 3 anggota TNI. Sementara 1 anggota TPNPB mengalami luka tembak dan dilaporkan masih hidup, jelasnya. Namun klaim Sebi dibantah Panglima Komando Operasi, Pangkoops, HBMA, Maijen TNI Laki Afianto, yang menegaskan TNI lebih mengutamakan pendekatan soft power. Kembalinya 15 tokoh OPM menjadi bukti nyata pendekatan yang dilakukan TNI berhasil. Syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, kemarin, dengan tekad, kesadaran, dan keinginan diri sendiri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kata Laki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudera Pasifik. Dua perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap dua serdadu OPM yang diduga inteligen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Rider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, KJ, berhasil memfasilitasi 7 mantan anggota TPNPB OPM Kodap XV Sinak untuk kembali menyatakan kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Acara ini berlangsung di Posinak BNPB Satgas Yonif 142 KJ pada Sabtu 20 Desember, dan disaksikan aparat keamanan serta tokoh masyarakat setempat. Ketujuh mantan anggota ini sebelumnya terlibat dalam pembakaran SMA Distrik Sinak dan penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada 2024. Dalam ikrar yang mereka ucapkan, mereka menegaskan penolakan terhadap gerakan separatis dan berkomitmen mendukung keamanan, ketertiban, serta pembangunan di Papua, khususnya Distrik Sinak. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menyebut kembalinya para mantan anggota ke pangkuan NKRI sebagai bukti keberhasilan pendekatan humanis dan soft power yang selama ini diterapkan TNI. 7 mantan anggota TPNPB OPM yang mengikrarkan kesetiaan masing-masing atas nama Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka diketahui pernah terlibat dalam aksi pembakaran SMA di Distrik Sinak, serta penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada tahun 2024. Prosesi ikrar disaksikan langsung oleh aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah. Kelompok OPM 4. Saya bersedia dengan tanpa paksaan. Operasi drone, heli tempur Kostrad, Kopassus tumpas 4 zona hitam, 15 tokoh bertobat. Operasi 72 jam pasukan elit TNI di 4 zona hitam Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Enduga berhasil menumpas 5 markas rahasia KKB serta menarik 15 tokoh OPM untuk bertobat. Mereka yakni 5 anggota OPM dari Intan Jaya yang merupakan tangan kanan mendiang Undius Kogoya, yaitu Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Yusakum, Fabiano Sani, Yanwarius Sani,
dan Yupianus Bilambani yang berikrar setia di kantor Bupati Intan Jaya, Selasa, 16 Desember 2025. Danionif 754 Kostrat, Letkol Infantri Indra Lutfiwe, pada Minggu 21 Desember mengatakan, hal ini berkat operasi soft power di Hitapada, yang diawali dua tokoh OPM, Yupinus Bilambani dan Yusakum, yang menyatakan bertobat. Lalu tiga lainnya, Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Fabianus Sani, dan Yanuarius Sani, menyatakan tobat di hadapan anggota HBMA. Sementara di tempat terpisah, sumpah 7 tokoh OPM yakni Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka dikawal HBMA Kogabilhan 3 di Sinak, Papua Tengah, Sabtu, 20 Desember 2025. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menegaskan bahwa kembalinya tokoh OPM tersebut merupakan bukti nyata operasi soft power dengan pendekatan humanis. Kepada saudara-saudara kita yang hari ini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Menjadi contoh bagi kelompok TPNPB OPM agar kembali ke NKRI, ujarnya. Adapun 4 anggota OPM, Yopi Tambuni, Ernus Tabuni alias 9, Kilistus Murib, dan Endan Tabuni alias Petiago, juga bertobat dan berikrar setia pada 10 Juli 2025 silam. Selain soft power, TNI juga melakukan operasi tempur di wilayah rawan Enduga dan Yahukimo. TNI berhasil merebut 3 markas di Yahukimo dan 1 markas di Enduga. Baku tembak terjadi dalam operasi 72 jam tersebut. Dari pihak OPM, 2 batalion KKB kabur dan 1 anggota OPM terluka akibat baku tembak. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, marah besar dan menuduh TNI menggunakan bazooka, granat, drone, hingga menurunkan 7 helikopter tempur beserta pasukan. Namun Sebi mengklaim pihaknya menembak 3 anggota TNI. Sementara 1 anggota TPNPB mengalami luka tembak dan dilaporkan masih hidup, jelasnya. Namun klaim Sebi dibantah Panglima Komando Operasi, Pangkoops, HBMA, Maijen TNI Laki Avianto, yang menegaskan TNI lebih mengutamakan pendekatan soft power. Kembalinya 15 tokoh OPM menjadi bukti nyata pendekatan yang dilakukan TNI berhasil. Syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, kemarin, dengan tekad, kesadaran, dan keinginan diri sendiri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kata Laki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga inteligen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Raider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat
pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan membantu dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, KJ, berhasil memfasilitasi 7 mantan anggota TPNPB OPM Kodap XV Sinak untuk kembali menyatakan kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Acara ini berlangsung di Posinak BNPB Satgas Yonif 142 KJ pada Sabtu 20 Desember, dan disaksikan aparat keamanan serta tokoh masyarakat setempat. Ketujuh mantan anggota ini sebelumnya terlibat dalam pembakaran SMA Distrik Sinak dan penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada 2024. Dalam ikrar yang mereka ucapkan, mereka menegaskan penolakan terhadap gerakan separatis dan berkomitmen mendukung keamanan, ketertiban, serta pembangunan di Papua, khususnya Distrik Sinak. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menyebut kembalinya para mantan anggota ke pangkuan NKRI sebagai bukti keberhasilan pendekatan humanis dan soft power yang selama ini diterapkan TNI. 7 mantan anggota TPNPB OPM yang mengikrarkan kesetiaan masing-masing atas nama Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka diketahui pernah terlibat dalam aksi pembakaran SMA di Distrik Sinak, serta penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada tahun 2024. Prosesi ikrar disaksikan langsung oleh aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah. Kelompok OPM. 4. Saya bersedia dengan tanpa paksaan. Operasi drone, heli tempur Kostrad, Kopassus tumpas 4 zona hitam, 15 tokoh bertobat. Operasi 72 jam pasukan elit TNI di 4 zona hitam Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Enduga berhasil menumpas 5 markas rahasia KKB serta menarik 15 tokoh OPM untuk bertobat. Mereka yakni 5 anggota OPM dari Intan Jaya yang merupakan tangan kanan mendiang Undius Kogoya, yaitu Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Yusakum, Fabianus Sani, Yanuarius Sani, dan Yupianus Bilambani yang berikrar setia di kantor Bupati Intan Jaya, Selasa, 16 Desember 2025. Danyonif 754 Kostrad, Letkol Infantri Indra Lutfiwe, pada Minggu 21 Desember mengatakan, hal ini berkat operasi soft power di Hitapada, yang diawali 2 tokoh OPM, Yupinus Bilambani dan Yusakum, yang menyatakan bertobat. Lalu 3 lainnya, Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Fabianus Sani, dan Yanuarius Sani, menyatakan tobat di hadapan anggota HBMA. Sementara di tempat terpisah, sumpah 7 tokoh OPM yakni Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka dikawal HBMA Kogabulhan 3 di Sinak, Papua Tengah, Sabtu, 20 Desember 2025. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menegaskan bahwa kembalinya tokoh OPM tersebut merupakan bukti nyata operasi soft power dengan pendekatan humanis. Kepada saudara-saudara kita yang hari ini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Menjadi contoh bagi kelompok TPNPB OPM agar kembali ke NKRI, ujarnya.
Adapun 4 anggota OPM, Yopi Tambuni, Ernus Tabuni alias 9, Kilistus Murib, dan Endan Tabuni alias Petiago, juga bertobat dan berikrar setia pada 10 Juli 2025 silam. Selain soft power, TNI juga melakukan operasi tempur di wilayah rawan Enduga dan Yahukimo. TNI berhasil merebut 3 markas di Yahukimo dan 1 markas di Enduga. Baku tembak terjadi dalam operasi 72 jam tersebut. Dari pihak OPM, 2 batalion KKB kabur dan 1 anggota OPM terluka akibat baku tembak. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, marah besar dan menuduh TNI menggunakan bazoka, granat, drone, hingga menurunkan 7 helikopter tempur beserta pasukan. Namun Sebi mengklaim pihaknya menembak 3 anggota TNI. Sementara 1 anggota TPNPB mengalami luka tembak dan dilaporkan masih hidup, jelasnya. Namun klaim Sebi dibantah Panglima Komando Operasi, Pangkoops, Habema, Maijen TNI Laki Afianto, yang menegaskan TNI lebih mengutamakan pendekatan soft power. Kembalinya 15 tokoh OPM menjadi bukti nyata pendekatan yang dilakukan TNI berhasil. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kemarin, dengan tekad, kesadaran, dan keinginan diri sendiri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kata Laki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudera Pasifik. 2 perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap 2 serdadu OPM yang diduga intelijen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Raider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan RI-PNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, KJ, berhasil memfasilitasi 7 mantan anggota TPNPB OPM Kodap XVI Sinak untuk kembali menyatakan kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Acara ini berlangsung di Posinak BNPB Satgas Yonif 142 KJ pada Sabtu 20 Desember, dan disaksikan aparat keamanan serta tokoh masyarakat setempat. Ketujuh mantan anggota ini sebelumnya terlibat dalam pembakaran SMA Distrik Sinak dan penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada 2024. Dalam ikrar yang mereka ucapkan,
Mereka menegaskan penolakan terhadap gerakan separatis dan berkomitmen mendukung keamanan, ketertiban, serta pembangunan di Papua, khususnya distrik Sinak. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menyebut kembalinya para mantan anggota kepangkuan NKRI sebagai bukti keberhasilan pendekatan humanis dan soft power yang selama ini diterapkan TNI. 7 mantan anggota TPNPB OPM yang mengikrarkan kesetiaan masing-masing atas nama Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka diketahui pernah terlibat dalam aksi pembakaran SMA di distrik Sinak, serta penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada tahun 2024. Prosesi ikrar disaksikan langsung oleh aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah. Kelompok OPM. Kelompok OPM. 4. Saya bersedia dengan tanpa saat Operasi Drone, Heli Tempur Kostrad, Kopassus Tumpas 4 Zona Hitam, 15 tokoh bertobat. Operasi 72 jam pasukan elit TNI di 4 Zona Hitam Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Enduga berhasil menumpas 5 markas rahasia KKB serta menarik 15 tokoh OPM untuk bertobat. Mereka yakni 5 anggota OPM dari Intan Jaya yang merupakan tangan kanan mendiang Undius Kogoya, yaitu Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Yusakum, Fabianus Sani, Yanwarius Sani, dan Yupianus Bilambani yang berikrar setia di kantor Bupati Intan Jaya, Selasa, 16 Desember 2025. Dan Yonif 754 Kostrad, Letkol Infantri Indra Lutfiwe, pada Minggu 21 Desember mengatakan, hal ini berkat operasi soft power di Hitapada, yang diawali 2 tokoh OPM, Yupinus Bilambani dan Yusakum, yang menyatakan bertobat. Lalu 3 lainnya, Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Fabianus Sani, dan Yanwarius Sani, menyatakan tobat di hadapan anggota HBMA. Sementara di tempat terpisah, sumpah 7 tokoh OPM yakni Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka dikawal HBMA Kogabulhan 3 di Sinak, Papua Tengah, Sabtu, 20 Desember 2025. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menegaskan bahwa kembalinya tokoh OPM tersebut merupakan bukti nyata operasi soft power dengan pendekatan humanis. Kepada saudara-saudara kita yang hari ini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Menjadi contoh bagi kelompok TPNPB OPM agar kembali ke NKRI, ujarnya. Adapun 4 anggota OPM, Yopi Tambuni, Ernus Tabuni alias 9, Kilistus Murib, dan Endan Tabuni alias Petiago, juga bertobat dan berikrar setia pada 10 Juli 2025 silam. Selain soft power, TNI juga melakukan operasi tempur di wilayah rawan Enduga dan Yahukimo. TNI berhasil merebut 3 markas di Yahukimo dan 1 markas di Enduga. Baku tembak terjadi dalam operasi 72 jam tersebut. Dari pihak OPM, 2 batalion KKB kabur dan 1 anggota OPM terluka akibat baku tembak. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, marah besar dan menuduh TNI menggunakan bazoka, granat, drone, hingga menurunkan 7 helikopter tempur beserta pasukan. Namun Sebi mengklaim pihaknya menembak 3 anggota TNI. Sementara 1 anggota TPNPB mengalami luka tembak dan dilaporkan masih hidup, jelasnya. Namun klaim Sebi dibantah Panglima Komando Operasi, Pangkoops, HBMA, Maijen TNI Laki Avianto, yang menegaskan TNI lebih mengutamakan pendekatan soft power. Kembalinya 15 tokoh OPM menjadi bukti nyata pendekatan yang dilakukan TNI berhasil. Syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, kemarin, dengan tekad, kesadaran, dan keinginan diri sendiri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kata Laki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Selain zona hitam, OPM memiliki jalur ilegal yang kerap mereka sebut jalur neraka di perbatasan antara Jayapura dan Papua Nugini serta perbatasan Biak dan Samudara Pasifik. Dua perbatasan ini dijaga ketat baik dari jalur darat, laut, dan udara. Baru-baru ini, aparat gabungan menyergap dua serdadu OPM yang diduga inteligen yang ditangkap di perbatasan Muara Tami, Papua Nugini, Rabu tanggal 19 November. Keduanya diduga utusan dari luar negeri untuk bergabung dengan OPM di kawasan zona hitam untuk menyelenggarakan konsolidasi tanggal 1 Desember yang mereka sebut Hari Kemerdekaan OPM atau TPNPB. Pasukan gabungan ini mengamankan 3 butir amunisi kaliber 5,561 bendera bintang kejora dokumen rencana upacara tanggal 1 Desember. Sebab didapati 21 pasang baju PDL 48 baret, 13 topi rimba dan sejumlah barang lainnya. Selain melakukan penangkapan, TNI Polri juga menambah pasukan di perbatasan, mulai dari marinir, Kopasgat dan pasukan infanteri berkualifikasi Raider. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pelarian para Panglima OPM dan Sebu Sambom. Sebab baru-baru ini, Panglima Operasi OPM Lekagak Telenggen yang mengeluhkan komunikasi dengan dunia luar terputus dan suplai senjata terputus dan menuding TNI sudah drop pasukan dalam jumlah besar, mengerahkan pesawat dan heli tempur juga drone. Mereka kerahkan drone, heli dan pesawat tempur, juga mengerahkan pasukan di perbatasan, jelasnya. Namun, tudingan itu dibantah dengan tegas TNI maupun Polri, sebab pengiriman pasukan rotasi normal, pasukan yang sudah selesai tugas. Namun, membenarkan mengirim 450 prajurit Yonif 136 Tuah Sakti diberangkatkan ke perbatasan LIPNG Papua. Brigjen TNI Rudi Hermawan menegaskan mereka akan menjaga keutuhan wilayah perbatasan Indonesia. Kalian adalah garda terdepan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Setiap langkah yang kalian ambil membawa nama baik TNI AD, bangsa, dan negara, katanya saat melepas para prajurit tersebut. Sementara di tempat terpisah, Panglima Divisi Arhanud Kopasgat Marsekal Pertama TNI Ari Ismanto Rabu, tanggal 19 November mengatakan, membantun dan mengirim 2 pasukan Kopasgat. Kopasgat akan mengamankan wilayah perbatasan Biak dengan Papua Nugini serta kawasan Samudera Pasifik sehingga berdekatan dengan negara-negara Australia dan Filipina. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia. Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, KJ, berhasil memfasilitasi 7 mantan anggota TPNPB OPM Kodap XVI Sinak untuk kembali menyatakan kesetiaan mereka kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Acara ini berlangsung di Posinak BNPB Satgas Yonif 142 KJ pada Sabtu 20 Desember, dan disaksikan aparat keamanan serta tokoh masyarakat setempat. Ketujuh mantan anggota ini sebelumnya terlibat dalam pembakaran SMA Distrik Sinak dan penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada 2024. Dalam ikrar yang mereka ucapkan, mereka menegaskan penolakan terhadap gerakan separatis dan berkomitmen mendukung keamanan, ketertiban, serta pembangunan di Papua, khususnya Distrik Sinak. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menyebut kembalinya para mantan anggota ke pangkuan NKRI sebagai bukti keberhasilan pendekatan humanis dan soft power yang selama ini diterapkan TNI. 7 mantan anggota TPNPB OPM yang mengikrarkan kesetiaan masing-masing atas nama Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka diketahui pernah terlibat dalam aksi pembakaran SMA di Distrik Sinak, serta penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada tahun 2024. Prosesi ikrar disaksikan langsung oleh aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah daerah. Kelompok OPM. Kelompok OPM. 4. Saya bersedia Saya bersedia dengan tanpa dengan tambah paksaan Operasi drone, heli tempur Kostrad, Kopassus Tumpas 4 zona hitam, 15 tokoh bertobat. Operasi 72 jam pasukan elit TNI di 4 zona hitam Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Enduga berhasil menumpas 5 markas rahasia KKB serta menarik 15 tokoh OPM untuk bertobat. Mereka yakni 5 anggota OPM dari Intan Jaya yang merupakan tangan kanan mendiang Undius Kogoya, yaitu Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Yusakum, Fabianus Sani, Yanwarius Sani,
dan Yupianus Bilambani yang berikrar setia di kantor Bupati Intan Jaya, Selasa, 16 Desember 2025. Danyonif 754 Kostrat, Letkol Infantri Indra Lutfiwe, pada Minggu 21 Desember mengatakan, hal ini berkat operasi soft power di Hitapada, yang diawali dua tokoh OPM, Yupinus Bilambani dan Yusakum, yang menyatakan bertobat. Lalu tiga lainnya, Ferry Japugau alias Franciscus Japugau, Fabianus Sani, dan Yanwarius Sani, menyatakan tobat di hadapan anggota HBMA. Sementara di tempat terpisah, sumpah 7 tokoh OPM yakni Tenius Tabuni, Wakola Tabuni alias Donus, Abrius Murib alias Apri, Sengki Murib alias Kernis, Lola Mayu Murib, Nomani Murib, dan Kakai Murib alias Patoron. Mereka dikawal HBMA Kogabwilhan 3 di Sinak, Papua Tengah, Sabtu, 20 Desember 2025. Dan Satgas Yonif 142 Ksatria Jaya, Letkol Infantri Diki Sakti Maulana, menegaskan bahwa kembalinya tokoh OPM tersebut merupakan bukti nyata operasi soft power dengan pendekatan humanis. Kepada saudara-saudara kita yang hari ini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Menjadi contoh bagi kelompok TPNPB OPM agar kembali ke NKRI, ujarnya. Adapun 4 anggota OPM, Yopi Tambuni, Ernus Tabuni alias 9, Kilistus Murib, dan Endan Tabuni alias Petiago, juga bertobat dan berikrar setia pada 10 Juli 2025 silam. Selain soft power, TNI juga